Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai lagi kegiatan pembelajaran, yaitu pelajaran matematika dengan materi menentukan pecahan senilai. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pecahan senilai adalah bilangan pecahan yang mempunyai nilai sama dengan pecahan lain, ya. Itu adalah pengertian dari pecahan senilai. Kemudian cara menentukan pecahan senilai itu ada dua, anak-anak, yaitu yang pertama menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian, dan yang kedua menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Jadi nanti masing-masing akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita selesaikan pada cara yang pertama, anak-anak, yaitu menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Langsung pada contoh soalnya, yaitu tentukan pecahan senilai pada pecahan di bawah ini. Nah, yang pertama ada soal pecahan 2/3 sama dengan titik-titik. Jadi maksudnya kalian disuruh mencari pecahan 2/3 senilai dengan pecahan, maksudnya seperti itu, anak-anak. Nah, jadi sekarang kita buat cara menyelesaikannya. Kita tulis lagi pecahan yang ini, anak-anak. Ya, kita tulis sebelah sini. 2/3. Jadi kita buat pola pengerjaannya dulu, anak-anak. Nah ini nanti untuk angka pengkalinya, anak-anak. Sama dengan per, ini untuk jawabannya ya. Karena lebih mudah, menurut saya lebih mudah kita buat polanya dulu, baru kita isikan nilainya. Sekarang kita mulai. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian itu, yaitu kalian harus mengkalikan pembilang yang ini dan angka penyebut dikalikan dengan angka yang sama, anak-anak. Jadi angka yang atas dan angka yang bawah ini harus dikalikan dengan angka yang sama di sebelah sini. Itu bebas, anak-anak, mau memakai atau menggunakan angka berapapun bebas. Misalkan kalian mau pembilang dan penyebut ini dikalikan 2 juga boleh, mau kalian kalikan 3 semua boleh, mau kalian dikalikan 7 juga boleh. Kita coba yang mudah aja ya, kita kalikan 4. Jadi kalau dikalikan 4, maka pembilang ini juga harus dikalikan 4, sedangkan yang penyebut ini juga harus dikalikan 4. Jadi atas dan bawah angka pengkalinya harus sama, anak-anak. Ya. Kita selesaikan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Dia ditaruh di atas karena yang kita kalikan adalah angka pembilang, maka jawabannya di atas. Sekarang penyebutnya juga demikian. 3 dikalikan 4 yang ini. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, sudah selesai ya. Jadi semudah itu, anak-anak. Yang penting dikalikan dengan angka yang sama. Berapapun angkanya itu bebas, yang penting sama, anak-anak. Pembilang dan penyebutnya angkanya sama. Jadi jawabannya yaitu 8/12. Nah, maka dari itu cara membacanya yaitu 2/3 senilai dengan 8/12. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini berbeda ya dengan contoh soal yang pertama. Jadi kalau yang pertama tadi sebelah sini ini belum ada jawabannya. Namun untuk contoh yang kedua kita mencari jawabannya salah satu saja, yaitu bagian penyebutnya. Caranya tapi juga sama seperti yang nomor 1 tadi, anak-anak. Kita buat cara pengerjaannya dulu. Jadi anak-anak nanti mengerjakannya harus ada caranya seperti ini ya. Tidak boleh langsung dijawab, harus ada caranya. Kita tulis lagi ini, pecahan yang sebelah sini kita tulis di bawah. 5/7. Karena dengan cara perkalian, maka ya kita gunakan cara perkalian. Dikali per, kita buat polanya dulu, kemudian jawaban ini ya kita masukkan sebelah sini.
15 per titik-titik. Nah, kita harus mencari jawaban ini anak-anak. Caranya sama seperti tadi, yaitu pecahan 5/7 ini kita kalikan dengan angka yang sama. Yang nomor 1 tadi bebas karena keduanya ini pembilang dan penyebut di bagian jawaban belum ada semua. Namun saat ini di bagian jawaban ini pembilangnya sudah kita ketahui, yaitu 15. Maka kita selesaikan dulu yang sudah ada jawabannya ini anak-anak. Caranya yaitu 5 dikali berapa hasilnya 15. Yaitu 5 dikali 3 anak-anak ya. 5 dikali 3 hasilnya 15. Betul kan? Berarti kalau yang penyebut ini sudah kita ketahui 3, maka yang bawah lebih mudah. Berarti juga harus dikalikan 3 ya. 3 ini tadi berasal dari pertanyaan 5 dikali berapa hasilnya 15, yaitu dikali 3. Maka kita jawab 3 di sini. Kita cari angka pengkalinya dulu anak-anak. Kalau di sini 3, maka bawahnya juga wajib 3 anak-anak. Kalau sudah, kita kalikan bilangan penyebutnya. 7 dikali 3 hasilnya berapa? 21. Nah, maka sudah kita ketahui jawaban pada bagian penyebut di sini, maka kita tulis lagi. Nah, maka jawabannya yaitu Maka jawaban dari jawaban dari pertanyaan 5/7 senilai dengan 15 per. Nah, ini jawabannya yaitu 21 ya. Sudah selesai. Sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Di sini ada pecahan 3/4 sama dengan atau senilai dengan titik-titik per 20. Nah, cara menjawabnya sama seperti yang nomor 2 tadi anak-anak. Kita tulis caranya dulu. Nanti anak-anak juga wajib mengerjakannya menggunakan cara seperti ini ya. Tidak boleh langsung jawabannya. Kita masukkan dulu pecahan pada soalnya, yaitu 3/4 dikali dengan, nah ini kan kita belum tahu dikali berapa. Kita buat polanya dulu. Sama dengan jawaban ini kita masukkan titik-titik per 20. Nah, kalau sudah membuat pola, maka kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Di sini yang sudah kita ketahui jawabannya adalah penyebutnya anak-anak. Ya, bagian pembilang kan ini yang harus kita cari. Kita selesaikan sudah ada jawabannya ini, yaitu penyebut 20 ini. 4 dikali berapa hasilnya 20, yaitu 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kalau angka pengkali pada bilangan penyebut ini 5, maka yang pembilang sebelah sini juga wajib 5 ya. Nah, sekarang kita selesaikan. 3 dikali 5 jawabannya yaitu 15. Nah, sudah ketemu. Jadi di sini jawabannya 15. Nah, itulah anak-anak cara menyelesaikan pecahan senilai dengan cara perkalian. Nah, sekarang kita menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian ya. Tadi menggunakan cara perkalian, sekarang dengan cara pembagian. Nah, langsung pada contohnya ya. Tentukan pecahan senilai pada pecahan di bawah ini. Di sini ada soal yaitu 2/4 senilai dengan 3 per titik-titik. Rumusnya anak-anak kalau cara pembagian yaitu dikali dulu kemudian dibagi anak-anak ya. Dikali dulu kemudian dibagi. Jadi urutannya seperti itu. Nah, yang dikalikan yang mana? Jadi kita menggunakan perkalian miring anak-anak ya, atau perkalian diagonal. Boleh yang atas ini dikalikan dengan yang bawah ini boleh. Ataupun yang sebelah bawah sini dikalikan dengan yang atas ini juga boleh, tapi harus memilih salah satu ya, tidak boleh semuanya kita kalikan miring. Kita cari salah satu. Syaratnya
yang kita kalikan ini keduanya harus ada angkanya anak-anak. Misalkan yang ini, kita ambil yang ini ya, berarti angka 2. 2 ini kita kalikan yang bawah, berarti ya kan miring. Namun di sini tidak ada angka, maka tidak boleh, karena syaratnya keduanya harus ada angkanya. Maka kita bolehnya menggunakan yang ini anak-anak, 4 dikali 3, karena keduanya ada angkanya ya. Jadi seperti itu caranya. Kita mulai jawab ya. Nanti harus ada caranya anak-anak ya. Diingat-ingat, tidak boleh langsung jawabannya. Kita menggunakan rumus ini, yaitu dikali dulu. Yang dikali yaitu 4 dikali 3 ya. Tadi caranya seperti itu. Keduanya harus ada angkanya. Milih salah satu. 4 dikali 3. Kemudian dibagi. Setelah dikali dibagi. Dibagi dengan angka berapa? Dibagi dengan angka yang belum kita selesaikan. 4 dan 3 sudah kita masukkan. Yang belum yaitu angka 2. Kita masukkan sebagai angka pembagi. Kita jawab di bawah anak-anak ya. Jadi menjawabnya ke bawah. 4 dikali 3 dulu, karena urutannya perkalian dulu. 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian dibagi. Dibagi dengan 2 ini, karena kan 2 belum kita selesaikan, maka 2 kita turunkan sebelah sini anak-anak ya. 2 ini diambil dari ini ya, jangan bingung. 2 kita turunkan sebelah sini. Kita selesaikan sama dengan di bawahnya lagi. 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6 ya. Selesai ya. Berarti 2/4 senilai dengan 3/6 ya. Itu jawabannya anak-anak ya. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu 4/8 senilai dengan titik-titik per 2 ya. Ingat rumusnya dikali dulu kemudian dibagi. Dikali miring ya, dikali miring. Syaratnya keduanya harus ada angkanya ya. Di sini yang bisa dikalikan miring kan boleh ini dengan ini. Boleh juga yang sebelah sini dengan yang bawah. Namun tadi syaratnya keduanya harus ada angkanya. Kalau 8 mau dikalikan yang atas tidak boleh karena di sini tidak ada angkanya. Maka kita ambil 4 dikali 2 ya, karena ada angkanya ya. Nah, kita selesaikan. Jawab. Rumusnya dikali dulu. Berarti kita ambil yang 4 dikali 2 karena sama-sama ada angkanya ya. 4 dikali 2 kemudian dibagi. Dibagi dengan angka berapa? Dengan angka yang belum kita selesaikan. 4 dan 2 sudah kita masukkan. Yang belum yaitu angka 8. 8 berarti sebagai pembagi. Kita selesaikan di bawahnya ya. 4 dikali 2 dulu. Urutannya perkalian dulu. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dibagi 8 yang ini. 8 yang ini kita turunkan ya. Sebelah sini. Sama dengan 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nah, selesai. Mudah anak-anak. Jadi 1 itu jawabannya sebagai pembilang di sini. Sudah selesai. Contoh terakhir ya anak-anak yang pembagian yaitu nomor 3. 4/10 senilai dengan 2 per titik-titik. Ingat rumusnya dikali dulu kemudian dibagi. Dikalinya yaitu dikali miring. Syaratnya keduanya harus ada angkanya ya. Saya contohkan lagi. Misalkan kita mau ambil 4. 4 harus kita kalikan miring dengan sebelah sini. Sedangkan di sini tidak ada angkanya, maka tidak boleh. Berarti yang boleh nanti yang dikalikan yaitu 10 dengan 2. Karena syaratnya keduanya harus ada angkanya ya. Kita selesaikan. Jawab. Nah, kita selesaikan perkaliannya dulu, dikali dulu. Berarti yang boleh dikalikan yaitu 10 dikali 2 karena keduanya ada angkanya ya. 10 dikali 2. Kemudian cara kedua yaitu dibagi. Urutannya dibagi. Dibagi dengan angka berapa? Dengan angka yang belum kita selesaikan. Yang sudah masuk yaitu kan angka 10 dan 2 sudah kita masukkan. Berarti yang belum yaitu angka 4. Nah, kita masukkan.
Kita selesaikan satu persatu. Yaitu yang perkalian dulu anak-anak. 10 dikali 2 hasilnya sama dengan 20. Kemudian dibagi ya, 4 ini kita turunkan di bawah sini. 4 kita tulis lagi. Sama dengan 20 dibagi 4 hasilnya 5. Sudah selesai ya. Jadi di sini jawabannya juga 5. Maka dari itu bisa kita baca yaitu 4/10 senilai dengan 2/5 ya. Sudah selesai. Itulah anak-anak cara menyelesaikan pecahan senilai dengan cara perkalian dan pembagian. Nah, setelah ini nanti saya buatkan soal, silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Soalnya ditulis lagi, wajib ada cara pengerjaannya seperti ini ya. Tidak boleh langsung dijawab sebelah sini, harus ada caranya. Biar saya tahu anak-anak ini bisa apa tidak. Seperti itu, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.